Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Practice 3.4, page 105. Masih di Math with That. Sekarang kita di soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nomor 4 kita diminta untuk mencari berapa jumlah pertanyaan dari yang dijawab oleh Jun Hong. Nah, ini ada informasi bahwa Jun Hong answer 65% of the question correctly in science quiz. He answer 7 question wrongly. Jadi 65% benar. Kemudian sisanya itu salah, 7 pertanyaan. Kalau misalkan Jung Hon menjawab semuanya, ya kan, menjawab semuanya, berarti berapa sih total pertanyaan yang ada pada di science quiz-nya itu? Oke. Berarti kita punya informasi di sini. Correct answer. Oke, correct. Oke, correct answer itu 65%. Maka di sini wrong answer, ingat bahwa persentase selalu dalam 100. Berarti wrong answer-nya berapa? Wrong answer-nya adalah 35%. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa dia hanya menjawab 7 yang salah. Berarti 7 soal ini merupakan 35% dari total soal. Nah, sekarang kita tulis dulu nih, kita mau total soalnya itu sebagai apa. Misalkan let x, misalkan x itu kita misalkan x adalah total question ya, total question yang dijawab sama total question adalah total question yang dijawab oleh Jung Hon. Oke, berarti di sini 35% kali X itu hasilnya berapa? Hasilnya 7. Kalau X adalah jumlah pertanyaan yang dijawab, ya kan? Sedangkan 35% dari total pertanyaan yang dijawab adalah 7 soal ini, karena kan 35% ini salah kan? Maka X adalah oke. Kx adalah ini kan 35% sama dengan 35/100 kali X sama dengan 7. Maka X adalah 7 kali 100 dibagi 35. Oke, ini coret, ini 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi, total question on the quiz is 20 question di sini. 20 question. 20 ya. Gitu. So total question is 20. Itu mudah ya. Itu. Nah, ini atau nih kalau kita ingat-ingat lagi latihan 3.1.3.2 ya. Itu. Jadi kita harus pakai direct proportion. Oke. Bahwa 35% per 100% pertanyaan haruslah directly proporsional dengan 7 soal yang salah, karena 35% itu 7 soal yang salah dengan 100% yang 100% yang ditulis. Maka di sini kita ketahuan bahwa X-nya adalah ini kan coret, 7 kali 100 dibagi 35, hasilnya 20. Gitu. Jadi sebenarnya yang subchapter 3.4 kita bicara relationship between persentase, kemudian fraction, kemudian decimals dengan rasio, rates, dan proportion. Jadi sebenarnya ini sama aja gitu, persentase ini. Tapi kalau misalkan kalian ingin bermain logika dengan informasi yang ada dalam soal, maka di sini kan ketahuan 35% dari total soal adalah 7 yang salah. Berarti 35% dari X sama dengan 7. Gitu. Atau pakai direct proportion, 35% per 100% sama dengan 7 soal yang diketahui dibagi dengan jumlah soal keseluruhan. Gitu. Clear ya? Oke, sekarang ke soal nomor 5. The initial price of a box of chocolate is $22. The selling price of the chocolate is
4/5 of the initial price, 4/5-nya atau 0,8-nya. Maria use 40% of her pocket money to buy the chocolate. Dia bilang katanya Maria harga coklat yang seperti itu dibeli sama Maria cuma 40% dari total uang yang dia punya, uang jajannya. Nah, seberapa banyak sih uang yang Maria punya gitu? Kalau 40%-nya dipakai untuk beli coklat yang udah didiskon itu. Jadi kita pertama-tama dalam matematika itu selalu kita tulis apa yang kita ketahui gitu kan. Ini kita punya initial price equals to $22. Oke, lalu kemudian selling price is 4/5 dari initial price itu. Oh sebentar, dari initial price-nya. Kemudian 40% of let, misalkan let P equals to pocket money. Pocket money-nya Maria. Maka kalau berdasarkan informasi ini, katanya apa? Bahwa initial price $22 itu dijual dengan harga 45. Berarti $22 dikali 4/5 sama dengan harga jual, di mana harga jual itu dibeli oleh Maria dari 40%-nya pocket money-nya. Dapat nggak? Bahwa $22 permen yang dijual, coklat yang dijual itu lagi diskon 4/5-nya gitu kan, dibeli dari initial price 4/5, di mana dia sama dengan 40% uang yang dikeluarkan oleh Maria. Maka di sini 22P/5, ya 22 dikali 4/5 adalah hasilnya berapa. Nanti kita ketemulah P-nya berapa. Gitu. Maka di sini kita balik aja ya, biar P-nya di sebelah kiri, bahwa 40% kali P sama dengan 88/5. Gitu. Maka P-nya sama dengan ini, kalau misalkan 40% ini bisa kita ubah ya. Ini dijadikan pecahan dulu ya. Ini biar dia persen jadi 40/100. Gitu. Jadi P sama dengan 88 kali 100 dibagi 40 kali 5. Gitu. Ini coret. Ini coret. Ini coret. Ini coret. Sisa 2. Ini coret. Ini coret. 22. Tuh, maka nanti hasilnya ini adalah sama dengan $44. Itu sama dengan $44. Jadi pocket money-nya si Maria adalah $44. Ceknya gimana kalau jawaban kita udah benar? Benar nggak? Kita cek dulu. Kalau 40% dari pocket money-nya si Maria, apakah hasilnya adalah 22 kali 4/5 gitu kan. Ini apa harga jualnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita cari 40% dari 44 kali 40 sama dengan dibagi 100 adalah $17,6. Bener nggak sama dengan harga permen yang dibeli sama dia? $17,6. 22 kali 45 berapa? Ini 4/5, 22 dikali 4 dibagi 5, 17,6. Jadi ini kalau kita cek di sini, kalau kita cek di sini, ini hasilnya adalah sama.
kali 22 sama dengan 17,6 gitu. Sama ya, 17,6. Jadi kalau kita cek selling price dengan 40% dari uang jajannya Maria, yaitu $44, hasilnya sama. Jadi jawabannya adalah $44 gitu, uang yang dimiliki Maria. Oke, thank you. Kita lanjut lagi nanti ke video selanjutnya soal nomor 6 dan 7. Thank you. Assalamualaikum.